Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Rahayu, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dari Prodi S1 PGSD semester 6A. Baiklah, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Problematika Pendidikan Dasar. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang ada pada buku ini yang berjudul Manipulasi Kebijakan Pendidikan yang ditulis oleh Darmani Tias dan Edi Subkan pada tahun 2012. Nah, pada buku ini terdapat 9 bab, tetapi saya akan menjelaskan hanya bab 7 saja. Di dalam bab 7 ini yang berjudul Problem Kurikulum Pendidikan Nasional, yaitu yang membahas tentang masalah-masalah kurikulum pendidikan nasional. Dalam kajian kurikulum, relatif terdapat 2 kategori kurikulum, yakni kurikulum resmi dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum resmi adalah kurikulum yang didesain secara formal dan ditetapkan secara resmi sebagai acuan praktik pembelajaran yang ditujukan dengan dokumen-dokumen, silabus, diktat, target-target, capaian, dan sejenisnya. Sementara itu, kurikulum tersembunyi adalah nilai-nilai kultur, tata tertib, pengetahuan, dan ideologi yang beroperasi dalam proses pendidikan hingga pada akhirnya juga dipelajari oleh siswa, bahkan akan memengaruhi mereka baik secara sadar ataupun tidak, dan secara sengaja ataupun tidak. Dalam bahasan ini, yang akan dikaji adalah kurikulum resmi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, terutama pendidikan formal persekolahan. Bambang Sudibyo dalam presentasinya di depan Komisi 10 DPR RI pada tanggal 14 Juni 2007 menyatakan bahwa yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP mengacu pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi dan standar kompetensi pendidikan. Yang kedua, KTSP disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan prinsip kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum KBK dan manajemen berbasis sekolah atau MBS, sehingga menghasilkan diversifikasi kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan dan keperluan satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi peserta didik dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, di dalam bab ini juga terdapat kontroversi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional pada tahun 2005 sampai 2009 menyebutkan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah adalah kurikulum berbasis kompetensi. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang lebih tinggi serta makin sesuainya kecakapan atau keahlian para lulusan dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Dalam susunan silabus kurikulum berbasis kompetensi dapat dilihat bahwa yang dituju atau ingin dicapai oleh KBK melalui rincian silabus-silabus tersebut adalah kemampuan praktis. Dalam konteks Indonesia, KBK dengan landasan filosofi yang agaknya tidak sesuai jika menjadi landasan dari kurikulum secara keseluruhan, tapi cocok hanya sebagiannya saja. Dengan kata lain, yang mesti dikuasai oleh murid-murid kita tidak sekedar kompetensi praktis saja, melainkan juga penalaran kritis, kemampuan kreatif, sensitivitas sosial, praktik kebudayaan, internalisasi nilai-nilai etis dan estetis yang lebih menyentuh ranah substansi dan esensial dalam membangun karakteristik seseorang. Penggunaan istilah kompetensi tersebut bahkan meliputi akhlak mulia dan kepribadian, tidak sekedar keterampilan atau kompetensi praktis belaka. Dengan demikian, masalah KBK tidak hanya belum disahkan oleh Mendiknas, namun dengan KBK yang telah dianggap sah dan valid, maka penekanan pada penguasaan kompetensi praktis
dalam sistem pendidikan nasional telah meluas dan melampaui batasnya. Secara sederhana, KBK hanya cocok dan sesuai dengan pendidikan kejuruan atau vokasional dalam bentuk kursus-kursus praktis saja. Di dalam bab ini, ada juga problem kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum KTSP ini merupakan istilah baru yang muncul setelah setahun lebih masa pemerintah SBY. Kelemahan guru dalam menyusun KTSP karena mereka tidak memiliki dasar akademik penyusunan kurikulum. Juga disebabkan oleh kultur intelektual di sekolah selama ini yang tidak memungkinkan bagi guru untuk menyusun kurikulum secara kreatif. Dengan kata lain, kultur sekolah yang normatif dan formal tidak banyak membantu meningkatkan daya kreativitas dan nalar kritis guru yang sangat berguna dalam menganalisis dan menyusun kurikulum sesuai dengan konteks di mana sekolah tersebut berada. Dalam hal ini, unsur masyarakat yang ada dalam komite sekolah biasanya relatif tidak mendapatkan ruang dalam upaya turut menyusun kurikulum yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. KTSP menyangkut persoalan praksisnya seperti yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru stakeholder pendidikan di tingkat sekolah sebagian besar belum mampu untuk menyusun kurikulum tingkat satu pendidikan secara mandiri. Yang kedua, kemampuan guru dan stakeholder sekolah dalam menyusun kurikulum seringkali membuat format kurikulum amburadul. Dan yang ketiga, kendala dalam pelaksanaan KTSP yang tragis adalah ketika pemerintah kukuh menyelenggarakan ujian nasional yang menjadi penentu utama kelulusan murid. Dan yang terakhir, yang keempat, KTSP sebagai kurikulum operasional yang acuannya adalah pada KBK. Pada akhirnya juga terbentur pada desain KBK yang sudah begitu rinci dan rigid untuk dijabarkan dan kontekstualisasikan pada masing-masing setelah secara lebih luas dan kreatif. Model pembelajaran yang substansial dan kontekstual ini bertentangan dengan orientasi KBK yang ketat dan kaku. Padahal, dengan terjun langsung terlibat di lingkungan sosial real tersebut, anak-anak tidak hanya belajar teori yang seringkali membosankan. Jadi, KTSP dengan mengacu ke desain KBK tersebut, pada dasarnya juga masih membatasi guru dalam berkreasi mendesain konsep dan praksis pendidikan yang lebih konseptual. Hal ini masih ditambah dengan karakter dan kecenderungan dari sebagian besar guru-guru di sekolah yang masih malas untuk membuat kreasi baru. Mereka merasa cukup untuk mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari atas saja. Seringkali guru-guru muda yang baru lulus dengan daya kreasi dan nalar kritis justru mati kutu ketika sudah masuk di sekolah. Sistem dan desain kebijakan yang sentralistis dan kaku seperti kurikulum, ujian nasional, dan sejenisnya pelan-pelan menjinakkan mereka menjadi guru-guru tukang ngajar, bukan guru intelektual yang berani bereksperimen. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.